Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasakan seolah hidupmu dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat? Ketika bahaya mendekat tapi tiba-tiba menjauh, ketika kesedihan berat tiba-tiba menjadi ringan, mungkin itu bukan kebetulan. Ada kekuatan yang turun dari langit, menjawab setiap bisikan hatimu. Lewat satu kalimat yang sederhana tapi agung, sholawat. Setiap kali engkau menyebut nama Nabi dengan cinta, ada cahaya yang menyala di alam ruhani. Dan di saat itulah para malaikat mendekat. Bukan sekadar mendengarkanmu, tapi menjadi bagian dari hidupmu. Mereka datang membawa ketenangan, rahmat, dan keajaiban yang tak bisa dijelaskan logika. Inilah rahasia yang jarang dibuka. Sholawat agung yang menarik malaikat ke dalam hidupmu. Bab 1. Panggilan dari langit yang tak terlihat. Ada kalimat yang tidak tertulis di kitab manapun, namun bisa terbaca oleh hati yang hidup. Sebuah bisikan halus yang turun dari langit ke dada manusia yang sedang rindu. Ia datang tanpa suara, tanpa bentuk, namun terasa seperti kesejukan yang menyentuh dasar kesadaranmu. Inilah panggilan dari langit yang tidak terlihat. Panggilan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang hatinya telah tenang. Ketika seseorang mulai bersolawat, sebenarnya ia sedang menanggapi panggilan itu. Lidahnya bergerak, tapi yang menjawab adalah jiwanya. Di antara getaran suara itu, ada frekuensi yang hanya malaikat yang dapat memahaminya. Mereka mengenali setiap getaran cinta kepada Rasulullah SAW, sebagaimana lebah mengenali aroma bunga. Maka, ketika engkau mengucapkan, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, di saat itulah malaikat mulai mendekat, bukan karena suara kerasmu, tapi karena getaran cinta yang keluar dari dalam hatimu. Sholawat adalah jembatan antara langit dan bumi, antara makhluk dan sang kekasih sejati. Ia bukan sekadar bacaan yang keluar dari bibir, melainkan cahaya yang naik dari hati menuju ke hadirat Allah, melalui keindahan nama Nabi yang agung. Setiap kali engkau menyebut namanya dengan hormat, sejatinya engkau sedang mengetuk pintu rahmat yang telah lama menunggumu. Dan ketika pintu itu terbuka, bukan hanya kedamaian yang turun, tapi juga kehadiran malaikat yang membawa kesejukan, kejernihan, dan kedekatan dengan sumber cahaya itu sendiri. Dalam keheningan malam, ketika engkau bersolawat sendirian, mungkin engkau merasa tidak ada yang mendengar. Namun di alam ruhani, malaikat berkumpul mengelilingimu, memantulkan cahaya dari lafaz-lafaz yang engkau lantunkan dan menerbangkannya ke langit, disertai doa yang mereka panjatkan untukmu. Namun tidak semua suara sampai ke langit, sebab yang mengantarkan doa bukanlah kata-kata, melainkan kehadiran hati. Bila engkau bersolawat dengan pikiran yang lalai, maka ia berhenti di udara. Tapi bila engkau bersolawat dengan kesadaran penuh, menyadari kepada siapa engkau bersolawat dan dari siapa cinta itu berasal, maka solawatmu menembus lapisan langit, melewati batas waktu dan ruang, hingga bersatu dengan getaran pujian para malaikat. Di sanalah rahasia kehadiran itu bekerja. Semakin dalam kesadaranmu, semakin luas pancaran cahaya yang menyertainya. Dan semakin kuat cintamu, semakin banyak malaikat yang tertarik datang mendekat, menuntun langkahmu tanpa engkau sadari. Kadang engkau akan mulai merasakannya tanpa tahu bagaimana. Udara menjadi lebih lembut, waktu seolah melambat, dan hati menjadi damai, meski tanpa sebab. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa dunia malaikat sedang menyinggahi kehidupanmu. Mereka tidak berbicara dengan kata, tapi dengan rasa. Mereka menyelimuti kesedihanmu dengan ketenangan, menghapus kekhawatiranmu dengan keyakinan, dan menuntun jiwamu untuk semakin dekat kepada Allah. Semua itu terjadi hanya karena engkau telah membuka pintu langit melalui solawat. Pintu yang tidak bisa dibuka oleh logika, hanya oleh cinta yang tulus kepada Rasulullah SAW. Dan disinilah rahasia terdalamnya. Solawat bukan sekadar bentuk ibadah, tapi jalan pulang menuju asal cahaya dirimu. Ia menuntunmu untuk kembali mengenali siapa engkau sebenarnya, dari mana datangnya jiwamu, dan kemana cintamu akan berlabuh. Setiap kali engkau menyebut nama Nabi, sejatinya engkau sedang menyalakan kembali pelita rohani yang lama padam oleh kesibukan dunia. Ketika pelita itu menyala,
malaikat pun berkumpul di sekitarnya, seperti kupu-kupu mengitari cahaya. Maka jangan heran bila hidupmu mulai terasa berbeda, lebih tenang, lebih terang, dan lebih berarti. Karena sesungguhnya sejak engkau bersolawat dengan hati yang hadir, malaikat telah menulis namamu di antara hamba-hamba yang dicintai langit. Bab 2. Rahasia cahaya yang mengikuti nama Muhammad. Ada rahasia yang tersembunyi di balik setiap penyebutan nama Nabi Muhammad. Ia bukan sekadar sebutan yang keluar dari lisan, tapi sebuah getaran cahaya yang hidup di alam ruhani. Ketika nama itu disebut dengan hati yang suci, alam semesta seolah bergetar lembut, sebab para malaikat mengenali cahaya yang keluar bersamaan dengan nama itu. Sejak awal penciptaan, sebelum waktu dikenal dan sebelum bumi terbentuk, Nur Muhammad telah menjadi sumber dari segala rahmat. Dan setiap kali engkau menyebut nama beliau dengan cinta, seberkas kecil dari nur itu menyala di dalam jiwamu. Itulah sebabnya solawat menjadi jalan tercepat untuk menarik malaikat ke dalam hidupmu. Karena malaikat adalah makhluk yang terbuat dari cahaya, dan mereka hanya tertarik pada cahaya yang serupa dengan asal mereka. Solawat bukan hanya pujian, tapi juga pengakuan. Ketika engkau mengucapkannya, engkau sedang mengakui cinta Allah kepada kekasihnya, dan pada saat yang sama, engkau ikut menjadi bagian dari arus cinta itu. Itulah mengapa solawat disebut sebagai rahmat yang hidup. Karena di dalam setiap lafaznya ada denyut kehidupan rohani yang menyambungkanmu dengan sumber kasih yang tak terbatas. Malaikat memahami hal ini. Mereka tahu bahwa di bumi tidak ada yang lebih bercahaya daripada hati seorang manusia yang menyebut nama Muhammad dengan penuh cinta. Maka setiap kali engkau bersolawat, para malaikat turun seperti angin lembut yang tidak terlihat, membawa ketenangan yang menenangkan dada dan kejernihan yang menyucikan pikiran. Namun cahaya itu tidak akan menyala bila engkau hanya mengucapkannya tanpa kesadaran. Solawat yang sejati bukanlah sekadar suara, melainkan kehadiran. Ia adalah keadaan batin di mana engkau benar-benar menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hatimu. Engkau merasa beliau ada, engkau membayangkan kelembutan wajahnya, engkau mengingat akhlaknya yang agung, dan engkau membiarkan cintamu menyatu dengan cintanya. Dalam keadaan itu, setiap kalimat solawat menjadi doa yang hidup. Bukan hanya naik ke langit, tapi juga menembus ke dalam jiwamu sendiri, menyembuhkan bagian-bagian yang pernah terluka, menenangkan badai di dalam pikiran, dan menghidupkan kesadaran yang lama tertidur. Nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pusat perputaran cinta di alam semesta. Segala yang ada beredar di sekeliling nur itu. Maka ketika engkau menyebut namanya dengan lembut, engkau sesungguhnya sedang menempatkan dirimu di poros keberadaan. Engkau sedang berputar bersama cahaya yang sama yang menggerakkan para malaikat, para nabi, dan seluruh makhluk yang mencintai kebenaran. Dalam pusaran itu, engkau tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang gelisah. Engkau menjadi bagian dari langit yang tenang. Disitulah solawat mengangkat derajatmu, bukan hanya di bumi, tapi juga di pandangan makhluk-makhluk cahaya yang menyaksikanmu dari balik tabir. Dan ketika cahaya nama Nabi itu mulai menetap di dalam hatimu, hidupmu perlahan berubah tanpa kau sadari. Wajahmu menjadi lebih teduh, ucapanmu lebih lembut, dan langkahmu lebih bijak. Sebab cahaya itu tidak hanya menerangi dirimu, tapi juga memancar kepada siapapun yang berada di dekatmu. Malaikat pun menetap di sekitarmu, bukan lagi hanya mendekat ketika engkau bersolawat, tapi tinggal karena mereka mencium aroma cinta Rasul yang mengalir dalam setiap helaan napasmu. Maka ketahuilah, barang siapa yang menjaga solawatnya dengan cinta dan kesadaran, sesungguhnya ia sedang berjalan dalam cahaya yang sama yang membimbing para malaikat. Cahaya yang berasal dari nama Muhammad SAW, nama yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh alam. Bab 3, langkah pertama, menyucikan getaran hati. Sebelum cahaya malaikat dapat menetap di dalam hidupmu, ada satu syarat halus yang sering luput dari perhatian manusia, hati yang bersih. Karena malaikat tidak turun ke tempat yang keruh, tidak menetap di dada yang penuh keluh, tidak betah di jiwa yang diselimuti kelam. Mereka datang hanya kepada hati yang lembut, yang lapang,
yang telah melepaskan beban dunia dari genggaman rasa. Maka langkah pertama untuk menarik malaikat ke dalam hidupmu bukanlah dengan memperbanyak suara, tapi dengan menenangkan batin. Heningkan pikiranmu dari ambisi, sucikan hatimu dari iri, lepaskan amarah yang selama ini menjerat dadamu. Saat itu terjadi, sholawat yang keluar dari bibirmu tidak lagi menjadi bunyi, melainkan getaran suci yang mengalir dari pusat ruhani, naik ke langit dan dipantulkan kembali oleh para malaikat sebagai rahmat yang turun. Hati manusia ibarat cermin yang memantulkan cahaya dari alam gaib. Bila cermin itu berdebu oleh kesombongan dan keinginan duniawi, maka cahaya malaikat tidak bisa menembusnya. Tetapi bila cermin itu dibersihkan dengan istighfar, dengan sabar, dengan ridha terhadap takdir Allah, maka kilau cahaya langit mulai tampak di dalamnya. Setiap kali engkau bersolawat dalam keadaan hati yang jernih, malaikat melihat pantulan cahaya itu dan tertarik mendekat. Mereka berputar di sekitarmu, menebarkan kesejukan, dan menuliskan doa bagi ketenangan hidupmu. Inilah rahasia yang tak banyak orang sadari. Malaikat tidak datang karena banyaknya lafaz, melainkan karena beningnya rasa. Solawat yang sejati hanya bisa hidup di hati yang telah melepaskan kepalsuan. Karena bagaimana mungkin engkau menyebut nama kekasih Allah, sementara di dalam dada masih tersimpan kebencian kepada sesama makhluknya? Bagaimana bisa engkau memanggil rahmat jika hatimu masih menolak memberi maaf? Maka bersihkanlah dulu hatimu, bukan untuk menjadi suci di mata manusia, tapi agar engkau layak menjadi tempat berlabuh bagi para malaikat. Jadikan solawat sebagai sapu halus yang menghapus sisa-sisa kelam. Jadikan zikir sebagai hujan lembut yang mencuci debu batin. Lakukan dengan lembut, dengan rendah hati, tanpa tergesa. Karena kebeningan tidak muncul dari paksaan, tapi dari kesediaan untuk tenang dalam kehadiran Allah. Ketika hatimu mulai bersih, engkau akan merasakan perubahan yang sulit dijelaskan dengan kata. Dunia terasa lebih ringan, napasmu lebih tenang, dan setiap detik seolah membawa makna yang baru. Itulah tanda bahwa malaikat mulai hadir. Mereka tidak menampakkan diri dalam bentuk yang bisa dilihat mata, tapi engkau bisa merasakan kehadirannya. Dalam bentuk kedamaian yang lembut, dalam kesabaran yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, dalam senyum yang datang dari keheningan. Malaikat tidak berbicara dengan kata, tetapi engkau akan tahu mereka sedang bersamamu. Mereka mendengarkan setiap solawatmu, dan mereka ikut melantunkannya dalam bahasa cahaya. Dan di saat itulah engkau akan memahami bahwa penyucian hati bukan sekadar ajaran moral, tapi kunci pembuka gerbang langit. Semakin jernih hatimu, semakin kuat getaran solawatmu. Semakin lembut jiwamu, semakin banyak malaikat yang datang. Dan ketika mereka datang, bukan hanya hidupmu yang berubah, tapi seluruh semesta di sekitarmu menjadi tenang. Karena hati yang telah disentuh malaikat akan memancarkan ketenangan yang dirasakan oleh siapapun di dekatnya. Maka bersihkanlah hatimu, bukan agar dilihat suci, tapi agar layak menjadi tempat bernaung bagi cahaya-cahaya yang berasal dari langit. Bab 4. Malaikat yang mencatat cahaya. Setiap amal manusia memiliki bentuk di alam cahaya. Di dunia, ia tampak seperti suara, gerakan, atau niat tersembunyi. Tapi di sisi malaikat, setiap amal adalah kilauan yang hidup, berwarna, dan bergetar. Solawat di antara semua zikir adalah cahaya yang paling indah di mata para malaikat. Ia tidak hanya naik ke langit, tapi juga menembus dimensi waktu, membawa aroma cinta kepada Rasulullah SAW yang dikenal oleh setiap makhluk di langit. Saat engkau mengucapkannya dengan hati yang hadir, para malaikat mencatatnya bukan dengan tinta, tapi dengan cahaya. Mereka menulisnya di lembaran yang tidak dapat terhapus, karena setiap lafaz solawat mengandung dua cinta. Cinta manusia kepada Nabi dan cinta Allah kepada kekasihnya. Maka setiap solawat adalah pertemuan dua samudra cinta, yang membuat malaikat menundukkan kepala mereka dalam kekaguman. Ketika engkau menyebut Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, malaikat melihat sinar keluar dari dadamu, seolah ada matahari kecil yang terbit di dalam dirimu. Semakin sering engkau melakukannya dengan cinta, semakin terang sinar itu bersinar hingga menarik malaikat untuk datang, mengelilingimu, melindungimu, dan membisikkan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Cahaya itu tidak hilang meski ucapanmu berhenti.
Ia menetap, menjadi jejak spiritual yang melapisi hidupmu. Maka jangan heran bila seseorang yang banyak bersolawat tampak bercahaya, bahkan dalam kesederhanaannya. Itu bukan hiasan wajah, melainkan pantulan dari catatan cahaya di alam malaikat. Malaikat tidak hanya mencatat, mereka juga ikut serta dalam setiap getaran pujianmu. Ketika engkau memuji Nabi, mereka memuji bersama. Ketika engkau mengucapkan salam, mereka ikut menunduk dengan rasa cinta. Dan setelah itu, mereka memohonkan ampunan untukmu. Mereka berkata, "Ya Allah, ini adalah suara yang memuji kekasihmu. Limpahkan rahmatmu, sebagaimana ia telah melimpahkan cinta kepada utusanmu." Maka setiap kali engkau bersolawat, sesungguhnya malaikat juga sedang bersolawat untukmu. Inilah hukum pantulan yang penuh rahasia. Siapa yang bersalawat di bumi, disalawati di langit. Dan ketika langit telah bersalawat untukmu, maka bumi pun tunduk menenangkan langkahmu. Namun ada yang lebih halus dari sekadar catatan cahaya. Solawat yang tulus menciptakan sayap ruhani di alam malaikat. Setiap kali engkau mengucapkannya dengan hati bersih, seolah sepasang sayap baru tumbuh di antara makhluk cahaya itu. Sayap yang kemudian menaungimu dalam perjalanan hidup. Mereka melindungimu dari kesedihan yang berlebihan, dari pandangan jahat, dari langkah yang tersesat. Mereka tidak mengubah takdirmu, tapi mereka menuntunmu untuk menerima takdir dengan tenang. Karena rahmat tidak selalu mengubah keadaan, kadang ia mengubah cara kita memandang keadaan itu sendiri. Maka ketika hidupmu terasa damai, meski badai belum berhenti, mungkin itu bukan karena masalahmu hilang, tapi karena malaikat sedang berdiri di sekelilingmu, mencatat setiap detik sabarmu sebagai cahaya di lembaran mereka. Mereka tahu bahwa engkau sedang memanggil langit dengan kelembutan suara yang menyebut nama Muhammad SAW. Dan di setiap catatan cahaya itu, mereka menuliskan satu kalimat yang tidak pernah terhapus. Inilah hamba yang hidup di bawah rahmat. Karena bagi malaikat, orang yang bersolawat dengan cinta tidak pernah sendirian. Ia selalu dilingkupi cahaya yang hidup, dan catatannya tidak akan pernah padam, bahkan ketika dunia berhenti berputar. Bab 5. Turunnya rahmat dan tanda kehadiran malaikat. Ada saat-saat tertentu dalam hidup, ketika udara tiba-tiba terasa lebih ringan, ketika kesedihan yang berat tiba-tiba menjadi lembut, dan hati yang sempit seolah diperluas oleh sesuatu yang tak terlihat. Pada saat-saat itu, jangan tergesa menilai bahwa engkau hanya sedang tenang. Bisa jadi, itulah tanda bahwa rahmat sedang turun, dan para malaikat sedang hadir. Mereka tidak datang dengan sayap yang bisa dilihat, tetapi dengan rasa yang bisa dirasakan. Mereka hadir melalui ketenangan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, melalui kejernihan yang muncul di tengah kebingungan, dan melalui kelembutan batin yang tidak dapat dijelaskan logika. Semua itu adalah bentuk kehadiran mereka, rahmat yang menjelma dalam rasa. Dan pintu bagi semua itu terbuka melalui solawat. Solawat yang keluar dari hati bukan sekadar doa, melainkan panggilan cahaya yang menembus langit. Ia seperti aroma wangi yang menarik perhatian para malaikat. Semakin tulus solawatmu, semakin kuat aroma itu menyebar ke alam ruhani. Malaikat pun mendekat, membawa rahmat dari sisi Allah. Rahmat itu tidak selalu berupa rezeki yang tampak, tapi sering berupa ketenangan dalam menghadapi cobaan. Sebab hakikat rahmat bukanlah mengganti takdir, melainkan melembutkan hati agar siap menerimanya. Maka ketika seseorang bersolawat dengan kesadaran, ia sedang memanggil malaikat agar menuntunnya untuk melihat setiap peristiwa dengan mata kasih, bukan mata keluh. Dan disitulah rahmat turun, pelan-pelan, mengisi ruang hatinya hingga penuh. Rahmat Allah tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia turun seperti embun di subuh hari, hening, jernih dan tidak disadari. Engkau hanya tahu setelahnya, ketika hatimu tiba-tiba menjadi lembut. Dulu engkau mudah marah, kini engkau lebih sabar. Dulu engkau merasa hampa, kini engkau merasa cukup. Dulu engkau berdoa dengan ketakutan, kini engkau berdoa dengan cinta. Semua perubahan itu adalah bukti bahwa malaikat sedang bekerja di dalam jiwamu. Mereka tidak memperbaiki keadaan di luar dirimu, tapi mereka memperbaiki jalan di dalam dirimu, agar setiap langkahmu menjadi ibadah, setiap napasmu menjadi zikir, dan setiap diam menjadi bentuk pengabdian. Jika engkau ingin mengenali tanda kehadiran malaikat,
lihatlah pada batinmu. Apakah engkau merasa damai di tengah kesulitan? Apakah engkau mampu tersenyum meski dunia tidak memahami perjuanganmu? Apakah engkau bisa mencintai tanpa syarat, bahkan kepada orang yang pernah melukaimu? Jika ya, maka ketahuilah malaikat telah datang. Mereka tidak berbicara dengan kata, tapi dengan kelembutan yang mereka titipkan di hatimu. Mereka membimbingmu agar engkau tidak lagi melihat dunia dengan rasa takut, melainkan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari rahmat Allah yang tersembunyi. Dan pada akhirnya, turunnya rahmat bukan sekadar momen spiritual, melainkan peralihan kesadaran. Ia mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Engkau tidak lagi memohon agar hidup menjadi mudah, tapi agar hatimu menjadi kuat. Engkau tidak lagi mencari kesenangan, tapi ketenangan. Dan di saat itu malaikat tidak lagi hanya datang sesekali, tapi menetap di sekitar hidupmu, menjaga ucapanmu, menuntun langkahmu, dan mendoakanmu di langit setiap kali engkau bersolawat. Karena bagi mereka, tidak ada makhluk yang lebih indah daripada seorang hamba yang menyebut nama Nabi dengan penuh cinta dan membiarkan rahmat Allah mengalir lembut melalui kehidupannya. Bab 6. Sholawat yang membuka rezeki batin. Tidak semua rezeki datang dalam bentuk yang bisa digenggam. Sebagian rezeki turun dalam wujud yang lebih halus, ketenangan, kejernihan pikiran, rasa cukup, dan kemudahan yang datang dari arah yang tidak disangka. Dan seringkali semua itu datang melalui satu pintu yang jarang dibuka oleh manusia. Pintu solawat. Karena di balik setiap solawat yang diucapkan dengan cinta, tersembunyi aliran rahmat yang menjadi sumber kelimpahan sejati. Bukan kelimpahan harta, tapi kelimpahan makna. Bukan bertambahnya benda, tapi bertambahnya cahaya dalam batin. Barang siapa bersolawat dengan kesadaran, maka Allah akan cukupkan hatinya, bahkan sebelum dunia memberinya apa-apa. Solawat sejatinya bukan hanya doa untuk Rasulullah SAW, tetapi juga jalan bagi jiwa untuk menyatu dengan arus rahmat Allah yang menghidupi seluruh makhluk. Ketika engkau melantunkan solawat, engkau sedang menyelaraskan getaran dirimu dengan irama cinta semesta. Dalam keselarasan itu, segala sesuatu menjadi mudah. Pintu-pintu yang tertutup terbuka tanpa perlu diketuk, dan hal-hal yang rumit tiba-tiba menjadi sederhana. Sebab rezeki sejati bukan datang dari usaha semata, melainkan dari keharmonisan antara niatmu dan kehendak Allah. Dan solawat menuntunmu untuk berada dalam harmoni itu. Ia melunakkan hatimu, menurunkan kesombonganmu, hingga yang tersisa hanya kepasrahan dan cinta. Dari sanalah rahmat mulai mengalir tanpa henti. Ketika seseorang menjadikan solawat sebagai kebiasaan, ia sedang menanam benih di ladang yang tak kasat mata. Setiap lafaz adalah satu biji cahaya yang kelak tumbuh menjadi pohon keberkahan. Malaikat menjaga ladang itu, menyiraminya dengan doa, dan menumbuhkan buahnya dalam bentuk kelapangan hidup. Kadang rezeki itu datang dalam bentuk yang tampak. Jalan usaha yang terbuka, hutang yang terbayar, kesulitan yang menemukan solusi. Tapi lebih sering, ia datang dalam bentuk yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ketenangan yang membuat semua hal terasa cukup, atau kebahagiaan yang hadir tanpa alasan. Itulah rezeki batin, karunia yang hanya dirasakan oleh hati yang dekat dengan langit. Banyak orang mencari kelimpahan dengan berlari ke segala arah, tapi lupa bahwa sumber kelimpahan itu sebenarnya mengalir dari dalam dirinya sendiri. Solawat mengajarkan arah pulang, bukan keluar, tapi ke dalam. Karena ketika hati sudah menjadi tenang, dunia di luar pun ikut melunak. Ketika jiwamu telah damai, segala sesuatu akan mendekat dengan sendirinya. Sebab rezeki adalah cerminan dari keadaan batin. Bila batinmu sempit, hidup terasa sempit. Tapi bila batinmu lapang, bahkan hal kecil terasa cukup. Maka solawat adalah seni melapangkan dada, agar rezeki lahir dan batin bisa mengalir tanpa hambatan. Dan ketika cahaya solawat benar-benar hidup dalam dirimu, engkau akan memahami bahwa rezeki sejati bukanlah apa yang kau miliki, tapi bagaimana hatimu menerima. Karena hati yang bersolawat adalah hati yang selalu merasa dicukupkan oleh Allah. Ia tidak haus pada dunia, namun dunia justru mendekatinya. Ia tidak menuntut lebih, tapi Allah menambah tanpa diminta. Itulah rahasia kelimpahan sejati, bahwa dengan satu kalimat cinta yang tulus kepada Nabi,
Pintu-pintu rahmat terbuka bukan hanya di langit, tapi juga di dalam dirimu. Dan di saat itu, engkau akan mengerti bahwa yang paling kaya adalah mereka yang telah menemukan ketenangan melalui sholawat. Bab 7. Tanda-tanda hati yang diterangi cahaya malaikat. Ada saatnya seseorang yang istiqomah dalam sholawat akan mulai merasakan sesuatu yang halus di dalam dirinya, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata, namun nyata dalam rasa. Ia seperti cahaya lembut yang menembus dari balik kesedihan, mengubah gelap menjadi tenang, dan mengubah luka menjadi jalan pulang. Itulah tanda awal bahwa hatimu sedang diterangi oleh cahaya malaikat. Mereka tidak datang membawa keajaiban yang mencolok, tetapi dengan cara yang halus dan menenangkan. Hati yang dahulu mudah gelisah kini menjadi teduh, pikiran yang kusut mulai terurai, dan dunia yang sempit perlahan terbuka luas tanpa engkau tahu bagaimana caranya. Inilah kehadiran malaikat, tidak tampak di mata, tapi sangat jelas dirasa. Ketika cahaya malaikat mulai tinggal dalam hatimu, engkau akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Engkau tidak lagi sibuk mencari siapa yang salah, tapi mulai melihat hikmah di balik setiap kejadian. Engkau tidak lagi marah pada kehidupan karena engkau tahu bahwa setiap peristiwa hanyalah cara Allah menuntunmu untuk lebih mengenalnya. Setiap orang yang menyakitimu kini kau lihat sebagai guru, dan setiap cobaan sebagai tanda perhatian Tuhan. Inilah pandangan orang yang telah diterangi. Ia tidak lagi melihat dari mata daging, tapi dari mata ruh. Dan pandangan ruh itu tidak bisa diperoleh tanpa siraman cahaya yang datang dari langit, dari para malaikat yang mendekat melalui sholawat yang tulus. Hati yang diterangi akan memancarkan ketenangan bagi sekitarnya. Tanpa perlu banyak bicara, kehadirannya saja sudah menenangkan. Orang-orang merasa damai ketika bersamanya, hewan-hewan pun terasa jinak di dekatnya, bahkan udara di sekitarnya terasa lembut. Ia tidak sadar bahwa itu karena malaikat ikut berdiam di sisinya, menjaga dan membawa rahmat. Mereka memperindah getar jiwanya sehingga siapapun yang mendekat akan ikut merasakan kehangatan ilahiyah. Disinilah letak rahasia seorang ahli sholawat. Ia menjadi cermin tempat cahaya Tuhan memantul. Tidak dengan ilmu yang tinggi, tetapi dengan hati yang bersih dan lembut. Namun cahaya malaikat tidak akan tinggal di hati yang kotor oleh kebencian atau kesombongan. Ia hanya menetap di hati yang telah dilapangkan oleh cinta. Maka jika engkau ingin mempertahankan cahaya itu, jagalah niatmu. Jangan biarkan kesal kecil menjadi bara yang membakar ketenanganmu. Jangan biarkan egomu menutup jendela cahaya. Setiap kali marah, ingatlah nama Nabi SAW dan biarkan sholawat menjadi air yang memadamkan api di dadamu. Dengan begitu, malaikat akan tetap tinggal, terus meniupkan kelembutan ke dalam langkah-langkahmu. Dan engkau akan menjadi saksi bahwa hidup bisa berjalan ringan, bahkan di tengah badai. Ketika seseorang sudah hidup dalam cahaya malaikat, ia tidak lagi berjalan sendirian. Setiap langkahnya dijaga, setiap keputusannya diilhamkan, dan setiap doanya disambut. Ia menjadi bagian dari rantai rahmat yang menyambung antara bumi dan langit. Dalam kesunyian, ia berbicara dengan hatinya kepada Allah, dan dalam diam, ia mendengar jawaban yang tidak berupa kata, melainkan rasa yang menenangkan. Di titik ini, engkau tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia, karena cahaya yang menerangimu sudah cukup menjadi saksi. Maka jagalah sholawatmu, karena di dalamnya ada jalan untuk terus menjaga cahaya itu, agar tidak padam. Bab 8. Sholawat sebagai pelindung batin dari kegelapan. Dalam perjalanan hidup yang panjang dan penuh gelombang, ada kalanya jiwa kita terperosok ke dalam bayangan yang tak tampak. Ada malam-malam di mana hati terasa gelap meski lampu menyala. Ada masa di mana pikiran terasa bising meski dunia sedang hening. Di saat-saat itulah, sholawat menjadi cahaya yang menembus pekatnya ruang batin. Ia bukan sekadar doa, tapi tameng cahaya yang menolak segala bentuk kegelapan ruhani. Karena setiap kali engkau bersholawat, sesungguhnya engkau sedang menyalakan lentera di dalam dirimu. Lentera itu kecil di awal, mungkin hanya setitik, tapi jika dijaga, ia tumbuh menjadi cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Dan dalam cahaya itulah, segala bentuk energi gelap, kebencian, iri, gangguan jin, atau bisikan nafsu akan luruh dengan sendirinya.
solawat memiliki daya yang tidak dimengerti oleh akal biasa. Ia bekerja di lapisan ruh, bukan sekadar di lidah. Saat engkau melafazkannya dengan hati yang sadar, malaikat berkumpul, dan setiap lafazmu menjadi kilatan cahaya yang menembus alam gaib. Di sana, ia memantulkan sinar yang membuat segala makhluk gelap menjauh. Bukan karena engkau kuat, tetapi karena di dalam namamu kini bergetar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada makhluk yang sanggup menentang getaran cinta kepada Nabi, sebab itu adalah getaran rahmat yang langsung bersumber dari Allah. Maka mereka mundur satu persatu, dan yang tersisa hanyalah ketenangan. Inilah pelindung yang tidak terlihat, tapi nyata dalam rasa. Seseorang yang istiqamah dalam solawat akan menyadari bahwa ia jarang diganggu oleh keburukan batin. Amarahnya cepat reda, hatinya jarang gelisah, dan pikirannya jarang keruh. Bukan karena ia sempurna, tapi karena cahaya solawat sudah bekerja di dalam dirinya, menyucikan ruang-ruang yang sebelumnya dipenuhi kegelapan. Setiap kali dosa kecil muncul, cahaya itu memadamkannya. Setiap kali rasa takut datang, cahaya itu menghangatkannya. Hingga perlahan-lahan, jiwanya menjadi benteng yang tidak mudah ditembus oleh energi negatif. Inilah rahasia para wali yang tampak tenang di tengah ujian. Mereka hidup di bawah naungan cahaya yang terus diperbarui oleh solawat. Namun pelindung batin ini tidak akan muncul dari solawat yang hanya diucapkan tanpa hati. Karena lafaz tanpa cinta hanyalah bunyi, bukan cahaya. Jika engkau ingin perlindungan sejati, ucapkanlah solawat dengan rasa hadir, dengan cinta yang lembut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan keyakinan bahwa setiap getaran itu sedang menyambungkanmu langsung kepada rahmat Allah. Saat engkau melakukannya, tidak ada kegelapan yang berani mendekat, sebab di setiap nafasmu ada cahaya, di setiap langkahmu ada doa, dan di setiap diam ada penjagaan malaikat. Inilah perisai halus yang tak terlihat mata, namun dirasakan oleh hati yang peka. Dan pada akhirnya, engkau akan mengerti bahwa solawat bukan sekadar bacaan ibadah, melainkan sistem perlindungan spiritual yang diciptakan Allah untuk menjaga jiwa-jiwa yang mencintai nabinya. Ia bukan hanya menyelamatkanmu dari gangguan luar, tapi juga dari kegelapan di dalam dirimu sendiri. Karena terkadang musuh terbesar bukanlah yang datang dari luar, tetapi yang bersembunyi di dada, kesombongan, keputusasaan, dan rasa jauh dari Tuhan. Solawat menenangkan mereka semua, menuntunmu kembali ke cahaya asal. Maka bersolawatlah, bukan hanya saat engkau butuh, tapi karena engkau ingin tetap berada di bawah cahaya yang tidak pernah padam. Sebab siapapun yang hidup di dalam cahaya Nabi tidak akan pernah tersentuh oleh kegelapan. Bab 9. Solawat sebagai penyembuh jiwa dan pemurni hati. Ada luka-luka yang tidak terlihat di tubuh tapi membekas di dalam jiwa. Luka yang lahir dari kecewa, dari kehilangan, dari pengkhianatan, dan dari rasa tidak diterima. Luka itu tidak berdarah tapi membuat hati berat, membuat napas pendek, membuat doa terasa jauh. Banyak orang mencoba mengobatinya dengan dunia, dengan kesibukan, dengan harta, dengan tawa. Namun luka ruhani tidak sembuh oleh hal-hal yang fana. Ia hanya pulih ketika disentuh oleh cahaya yang datang dari langit. Dan salah satu cahaya itu adalah solawat. Karena setiap kali engkau menyebut nama Nabi dengan cinta, engkau sesungguhnya sedang mengundang kelembutan ilahi untuk menurunkan penawar ke dalam hatimu. Solawat bukan sekadar doa, ia adalah air ruhani yang membersihkan luka yang tak terucap. Ketika engkau melantunkan solawat dengan penuh kesadaran, sesuatu yang halus mulai bergerak di dalam dirimu. Rasa yang berat perlahan menjadi ringan. Duka yang menekan dada mulai menguap perlahan. Seakan-akan ada tangan lembut yang menyentuh sisi terdalam dari hatimu dan berkata, "Tenanglah, engkau tidak sendiri." Itulah sentuhan kasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan melalui malaikat. Beliau tidak hadir dalam rupa, tapi dalam rasa. Dan rasa itu mampu memulihkan bagian dari dirimu yang selama ini retak. Karena cinta kepada Nabi bukan hanya bentuk penghormatan, tapi juga jembatan antara hati yang hancur dan rahmat yang menyembuhkan. Setiap lafaz solawat adalah hembusan kehidupan yang menghidupkan jiwa yang letih. Orang-orang yang istiqamah dalam solawat sering merasa lebih ringan menjalani hidup,
bukan karena masalahnya berkurang, tapi karena hatinya telah dipulihkan. Ia tidak lagi menuntut dunia untuk memahaminya, sebab ia sudah dipahami oleh Tuhannya. Ia tidak lagi haus akan pengakuan, sebab ia telah dicintai oleh Rasul-Nya. Di sanalah letak kekuatan penyembuhan sholawat, bukan menghapus masa lalu, tapi menenangkan batin yang dulu terluka oleh masa lalu. Ia seperti air zam-zam bagi jiwa, membersihkan tanpa suara, tapi menyejukkan dengan kekuatan yang lembut. Hingga perlahan, luka itu bukan lagi beban, melainkan jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kasih sayang Allah. Ketika sholawat telah menjadi bagian dari napasmu, engkau akan merasakan bahwa setiap kesedihan membawa pesan, setiap kehilangan membawa pelajaran, dan setiap air mata adalah bentuk zikir yang lain. Engkau mulai memahami bahwa tidak ada luka yang sia-sia. Semua adalah cara Tuhan membentuk kelembutan dalam dirimu, agar engkau mampu mencintai tanpa syarat. Sholawat mengajarimu untuk tidak membalas keburukan dengan dendam, tapi dengan doa. Ia membuatmu tenang bahkan di hadapan orang yang pernah melukaimu. Karena siapapun yang hatinya dipenuhi sholawat, tidak akan lagi punya ruang untuk kebencian, sebab seluruh ruangnya sudah dipenuhi cahaya kasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika akhirnya hatimu bersih, engkau akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Dunia tidak lagi menakutkan. Kesedihan menjadi guru, ujian menjadi sahabat, dan keheningan menjadi tempat pulang. Inilah tanda hati yang telah disembuhkan oleh cahaya sholawat. Ia tidak lagi bergetar karena dunia, tapi hanya bergetar karena Allah. Dan di saat itu, hidupmu tidak lagi berpusat pada luka, tapi pada cinta. Maka bersolawatlah bukan hanya saat engkau senang, tapi juga ketika engkau hancur. Sebab di setiap patahan hatimu ada ruang bagi cahaya untuk masuk. Dan cahaya itu adalah rahmat yang turun melalui nama Nabi. Nama yang mampu menyembuhkan apapun yang tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Bab 10. Sholawat sebagai jalan cinta menuju Allah. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani di mana lidah tidak lagi mampu berkata dan hati tidak lagi mampu menampung rasa. Di titik itu, engkau tidak lagi bersolawat karena kewajiban, tapi karena cinta. Cinta yang tidak menuntut balasan, tidak berharap imbalan, hanya ingin dekat. Setiap lafaz yang terucap bukan sekadar doa, tapi nyala cinta yang naik ke langit, menembus batas antara hamba dan Tuhannya. Solawat menjadi jembatan halus yang menghubungkan antara yang fana dengan yang kekal. Dan di tengah getaran itu, engkau mulai menyadari bahwa seluruh hidupmu adalah satu bentuk solawat panjang. Setiap napasmu, setiap langkahmu, setiap diam dan tangismu, semuanya adalah bentuk kerinduan untuk kembali. Ketika engkau telah sampai pada tahap ini, solawat bukan lagi sekadar bacaan, tapi keadaan jiwa. Engkau tidak perlu mengingat untuk melafazkannya, karena jiwamu sendiri telah menjadi zikir yang hidup. Setiap detak jantungmu memanggil nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap denyut darahmu memanggil nama Allah. Inilah makam cinta yang sejati, di mana engkau tidak lagi memisahkan antara solawat dan kehidupan. Engkau bekerja dengan solawat, berjalan dengan solawat, menangis dengan solawat, hingga bahkan tidur pun dalam solawat. Ia tidak lagi menjadi kegiatan, melainkan napas kehidupan itu sendiri. Dan di dalam napas itu, malaikat pun ikut bernafas bersamamu, menjaga keseimbangan antara cinta dan kesadaran. Disinilah rahasia terbesar solawat terungkap, bahwa melalui cinta kepada Rasulullah, engkau sedang belajar mencintai Allah dengan cara yang paling halus. Sebab cinta kepada Rasul adalah cermin bagi cinta kepada Sang Pencipta. Barang siapa mencintai Nabi dengan tulus, maka Allah akan mencintainya dengan lembut. Itulah rahasia innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Karena setiap kali engkau bersolawat, engkau tidak sendirian. Allah dan para malaikat pun ikut melakukannya bersamamu. Maka bagaimana mungkin doa itu tidak diterima bila ia diiringi oleh seluruh penghuni langit? Dan ketika cahaya cinta itu benar-benar menyatu dalam dirimu, engkau akan mengerti makna sejati dari ketenangan. Tidak ada lagi rasa takut akan masa depan, tidak ada lagi penyesalan akan masa lalu. Engkau hidup dalam kehadiran yang penuh, dalam kesadaran bahwa segalanya hanyalah pantulan kasih-Nya.
Engkau mulai melihat bahwa hidup bukan untuk mencari sesuatu, tetapi untuk mengingat sesuatu. Mengingat asalmu, mengingat tujuanmu, dan mengingat bahwa di setiap helaan napas ada kasih Allah yang sedang bekerja. Disitulah engkau akan memahami bahwa sholawat bukan hanya membawa malaikat ke dalam hidupmu, ia membawa engkau kembali ke hadapan Allah. Dan pada akhirnya sholawat akan membawamu pulang. Bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke keadaan. Keadaan di mana hatimu telah bersatu dengan cinta yang melahirkan segala cinta. Engkau tidak lagi berdoa untuk meminta, tapi untuk mencintai. Tidak lagi memohon agar diterangi, tapi menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Dan ketika malaikat terakhir mengantarkanmu ke hadapan Tuhanmu, mereka akan berkata, inilah hamba yang hidup dalam sholawat dan wafat dalam cinta. Maka tenanglah, karena siapapun yang hidup dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibangkitkan dalam naungan rahmat Allah yang abadi. Dan disitulah seluruh perjalanan ini berakhir. Bukan dalam perpisahan, tapi dalam penyatuan yang tak terlukis oleh kata, di hadapan cahaya yang maha agung. Dan kini engkau tahu, setiap lafaz sholawat yang keluar dari hatimu bukan hanya doa, tapi panggilan cahaya. Panggilan yang membuat langit menunduk dan para malaikat turun mendekat. Teruslah bersolawat hingga hidupmu bukan lagi sekadar perjalanan di bumi, tapi perjalanan menuju cinta yang abadi, cinta Allah dan Rasul-Nya.